Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juliana dari Program Studi Manajemen Angkatan 2024. Di sini saya ingin menjelaskan grafik pada gambar 2.9 dan 2.10 untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan gambar 2.9. Gambar tersebut menunjukkan efek intervensi pemerintah dalam bentuk penetapan harga dasar pada pasar gabah kering panen di Karawang. Harga dasar ini ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar yang mengakibatkan terjadinya kelebihan penawaran atau excess supply di pasar tersebut. Yang pertama itu di sini ada kurva penawaran atau QS quantity supply. Kurva penawaran pada gambar tersebut dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan 1500 tambah 2P. Kurva pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika harga gabah meningkat, jumlah gabah yang ditawarkan pun juga akan meningkat. Ini sesuai dengan karakteristik kurva penawaran yang umumnya memiliki kemiringan positif. Selanjutnya ada kurva permintaan atau QD, quantity demand. Kurva permintaan gabah pada gambar tersebut dinyatakan dengan persamaan QD sama dengan 2000 min 3P. Kurva tersebut menunjukkan bahwa ketika harga gabah meningkat, jumlah gabah yang diminta akan menurun. Ini sesuai dengan karakteristik permintaan yang biasanya memiliki kemiringan negatif. Selanjutnya ada harga dasar. Pemerintah tersebut menetapkan harga dasar pada level harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga keseimbangan. Jadi di dalam grafik tersebut, harga dasar menyebabkan harga gabah berada di atas keseimbangan pasar. Yang keempat di sini kelebihan penawaran atau excess supply. Karena harga dasar lebih tinggi dibanding harga keseimbangan pasar, jumlah gabah yang ditawarkan oleh produsen pun lebih besar daripada jumlah yang diminta oleh konsumen pada level harga tersebut. Jadi, hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran sebesar 500.000 ton pada gabah. Kelebihan penawaran ini biasanya memerlukan campur tangan lebih lanjut dari pemerintah, seperti contohnya membeli surplus gabah untuk mencegah kerugian pada produsen. Jadi kesimpulan pada gambar tersebut menggambarkan bahwa penetapan harga dasar di atas harga keseimbangan dapat menyebabkan kelebihan yang dapat memengaruhi efisiensi pasar dan mengharuskan intervensi tambahan untuk menangani surplus. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar 2.10. Gambar 2.10 menunjukkan dampak dari kebijakan upah minimum provinsi atau UMP terhadap pasar tenaga kerja di Cianjur. Dalam grafik tersebut terdapat dua kurva. Yang pertama kurva penawaran tenaga kerja, itu ditandai dengan garis merah, dan kurva permintaan tenaga kerja ditandai dengan garis biru, serta titik di mana keduanya seharusnya berpotongan pada upah keseimbangan. Untuk penjelasan lebih rincinya, di gambar tersebut ada kurva penawaran atau QS quantity supply. Pada kurva penawaran tenaga kerja di gambar tersebut dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan min 5.000 ditambah 4P. Kurva pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika upah atau P meningkat, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pun meningkat. Ini adalah karakteristik umum dari penawaran, di mana semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang bersedia bekerja. Selanjutnya yang kedua ada kurva permintaan atau QD, quantity demand. Kurva permintaan tenaga kerja pada gambar tersebut dinyatakan dengan persamaan QD sama dengan 20.000 min 6P. Kurva pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika upah naik, jumlah tenaga kerja yang diminta menurun.
Ini pun sesuai dengan karakteristik permintaan, di mana harga yang lebih tinggi mengurangi jumlah yang diminta. Yang ketiga, ada upah minimum provinsi atau UMP. Pada gambar tersebut, UMP ditetapkan pada level upah yang lebih tinggi dibanding upah keseimbangan, yaitu 3.000. Karena UMP lebih tinggi dari titik keseimbangan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pun lebih besar daripada jumlah yang diminta. Terus selanjutnya di sini ada pengangguran. Dengan adanya UMP, terdapat selisih antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah tenaga kerja yang diminta pada level upah tersebut. Jadi menghasilkan pengangguran sebesar 5.000 orang per bulan. Kenapa dapat terjadi? Ini terjadi karena lebih banyak orang yang ingin bekerja pada upah tinggi tersebut, tetapi perusahaan tidak membutuhkan sebanyak itu pada upah yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan pada gambar 2.10 ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui penetapan UMP di atas upah keseimbangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja yang berdampak berupa peningkatan jumlah pengangguran. Oke, jadi itu penjelasan dari saya terkait dua gambar tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.